khatimus salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terindah dan terbaik kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua menjadi ahli surga. Ibu dan Bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pagi hari ini kita akan melihat salah satu mungkin disebut nama ataupun juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di surah Ar-Rahman, yaitu di konsep Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalal mungkin bisa kita artikan secara bahasa adalah yang mempunyai al-udmah, yang mempunyai keagungan, dan al-ikram itu Allah yang mempunyai kemuliaan. Ini menarik untuk kita diskusikan pagi hari ini. Dzul Jalali wal Ikram itu bisa kita temukan di surah Ar-Rahman. Bahkan kita akan menemukan 2 kali Allah mengulang kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Contoh kita lihat yang pertama, Allah sebut kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini yang pertama. Kemudian surah Ar-Rahman pun ditutup dengan kalimat tersebut. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini kita temukan di surah Ar-Rahman marrataini 2 kali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram, dan tabarakas rabbika dzil jalali wal ikram. Kemudian kita pun menemukan di hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ternyata kalimat ini pun kita baca selepas menunaikan salat. Hadis ini diajarkan oleh Rasulullah SAW fi dzuburi kulli shalah. Selesai kita melaksanakan salat, ya, kata Aisyah, Rasulullah SAW idza salima lam yaqud illa miqdara may yaqul. Ketika Rasul duduk habis melaksanakan salat mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini menjadi istimewa, ya, nama ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita membacanya setiap selesai melaksanakan salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita pun pernah singgung sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari Anas bin Malik.
Kata Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah jalisan. Ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun yusalli tsumma da'a. Kemudian ada laki-laki selesai melaksanakan sholat, kemudian berdoa. Yang kata Rasulullah, faqala Nabi, lihat di sini, faqala Nabi, laqad da'allaha bi ismihil azim. Si laki-laki ini berdoa menggunakan nama Allah yang azim. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang ketika dia berdoa pasti dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan ketika dia minta pasti dikasih. Saya sudah sampaikan kepada ibu dan bapak di kajian sebelumnya. Ini adalah hadis mahal. Karena mengungkap rahasia besar. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata laki-laki yang habis sholat ini kemudian berdoa menggunakan nama Allah yang Al-Azim, yang kalau dia berdoa dikabulkan dan ketika minta pasti dikasih. Dan ternyata nama Allah apa yang dia pakai dalam doanya tersebut sebagai muqaddimah. Ternyata laki-laki ini mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Baik. Ternyata laki-laki ini menggunakan nama Allah di sini, Pak. Ya dal jalali wal ikram. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang hayyun, yang maha hidup, ya qayyum, yang maha mengurus kita. Saya sudah pernah terjemah hadis ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada Engkau bi anna lakal ham, bahwa sesungguhnya segala puji bagimu. Kalau yang terpuji pasti ngasih, tidak? Pasti ngasih, Pak. Kemudian la ilaha illa anta al-mannan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang maha memberi. Pasti mengasihi nggak, Pak? Laki-laki ini membangun sikap optimis dalam berdoanya itu. Allah itu yang terpuji, pasti ngasih. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang maha memberi kecuali Allah, pasti ngasih. Kemudian badi'us samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Jangankan ngabulkan doa, langit dan bumi saja diciptakan oleh Allah. Pasti mudah untuk ngasih, tidak, Pak, keperluan kita. Memang Bapak Ibu keperluannya ada yang setingkat langit dan bumi, tidak, Pak? Melebihi sini, Pak, ya. Kelihatan wajah-wajahnya, Pak, ya. Pasti Allah kasih, Bapak Ibu. Jadi laki-laki ini membangun sikap optimis. Ya dal jalali wal ikram, yang maha agung dan maha penuh dengan kemul. Pasti ngasih nggak, Pak? Ya hayyun ya qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus kita. Kalau yang ngurus pasti ngasih, tidak, Pak? Wah, jadi laki-laki ini sebetulnya ngajarin kita, Pak, ketika berdoa betul-betul kuatkan sikap optimis kita akan diijabahnya doa itu. Kenapa? Karena kata Rasul mengatakan, Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sepenuh keyakinan doa itu diijabah. Karena pengabulan doa, Bapak Ibu, bergantung kepada keyakinan dan kekuatan keyakinan kita akan dikabulkan doa itu. Kalau kita berdoa, kemudian hati tidak yakin, diijabah tidak? Ulama sepakat, la yustajab, tidak ada pengabulan doa di hati yang tidak yakin dengan doa tersebut. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang yang berdoa hatinya tidak yakin? Ya Allah, berikan saya rezeki. Tapi si gena moal. Gitu, Pak. Mulutnya meminta, hatinya cangcaya. Tahu cangcaya apa tuh, Pak? Cangcaya itu? Ya, artinya dia pesimis. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berlimpah. Tapi si gena moal. Allah tidak akan mengabulkan orang yang hatinya nggak serius dan nggak yakin dengan doanya. Saya dulu sampaikan kepada ibu dan bapak yang semoga Allah rahmat. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang nggak yakin hatinya dengan doa itu. Dan ternyata banyak, Pak, lisan meminta hatinya tidak yakin. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Tapi sih penyakit ini mau sehat.
Itu ayat nuk itu ya. Allah tidak akan kabulkan. Yang kedua, Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang fi qalbin lahin, yang hatinya tidak serius. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, apa bentuk keseriusan doa kita coba? Saya ulang, apa bentuk keseriusan doa kita? Bukan bahasanya yang lebay Bapak Ibu sekalian ya di media sosial kan? Bukan itu. Tapi ternyata bentuk keseriusan doa itu adalah perbuatan kita. Itu akan menunjukkan serius dan tidaknya doa kita. Ya Allah, jadikan saya penghafal Al-Quran. Apa bentuk keseriusan doanya? Apapun. Bapak berdoa, ya Allah jadikan aku hafid, orang penghafal Quran. Tapi tengapalkan di kabul mah. Apa? Dia nggak serius dengan doanya. Kenapa? Intas dukullah yasduka. Kalau Anda jujur dengan doa Anda, Allah jujur kepada Anda. Pasti dikabulkan itu. Lalu kenapa banyak doa yang tidak dikabulkan? Karena kitanya tidak serius. Ya Allah jadikan saya ahli surga. Subuh kaburangan wae taraka masjid ya Pak. Susah ini. Kenapa? Ada doa yang tidak serius. Yang jadi masalah adalah bukan kehebatan diksi doa kita Pak. Tapi kejujuran hati kita terhadap doa itu. Yang bikin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki ini ketika berdoa menumpuk dan membangun optimisme kepada Allah. Bi anna lakal hamdu. Kau pemilik segala pujian. Orang yang terpuji itu pasti ngasih, Pak. Definisinya. Definisi pasti ngasih. Kemudian tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang Maha memberi. Pasti ngasih enggak, Pak? Pasti ngasih itu. Kemudian badi'u samawati wal ard. Kau pencipta langit dan bumi. Jangankan sekedar mengabulkan doa kita, ciptakan langit dan bumi saja bisa. Kemudian ya dal jalali wal ikram, yang maha agung dan maha mulia. Ya hayyun ya qayyum, yang hidup, yang maha mengurus. Kalimat-kalimat ini membangun keyakinan, pasti diijabah. Karena kita meminta kepada Allah yang maha mulia, yang maha agung dan maha mul. Makanya apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Rabi'ah bin Amir? Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Al-lidhu biyadal jalali wal ikram. Kalau Bapak Ibu ingin berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung, Pak, Rasul ngajarinya ini. Al-lidhu biyadal jalali wal ikram. Al-lidhu itu artinya aktiru. Perbanyaklah berdoa dengan menggunakan yadal jalali wal ikram. Ini kata Rasulullah, oh tidak ada ya. Kenapa mati terus ya? Nah, kita lihat hadisnya. Belum terlihat ya. Masya. Baik. Ya? Oke. Nah, al-lidhu biyadal jalali wal ikram. Hendaklah kita berdoa memperbanyak menggunakan nama Allah yadal jalali wal ikram. Baik. Makanya kalau kita lihat ceramah-ceramahnya asatid kita di Timur Tengah ketika menyebut nama Allah tidak selalu subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang Allahu jalla jalaluh. Ya Pak ya? Atau Allahu zalla wa ala. Dan kita pun boleh. Jadi Bapak Ibu ketika menyebut nama Allah mungkin bisa disetting kan biar tidak mudah mati. Baik, bisa menggunakan kalimat subhanahu wa ta'ala, bisa menggunakan kalimat jalla jalaluh, juga bisa menggunakan kalimat jalla wa ala. Bapak Ibu sering mendengarkan begitu? Allahu jalla wa ala, Allahu jalla jalaluh, Allahu subhanahu. Mana yang sering Bapak Ibu pakai? Ngereta seumur-umur hafalnya Pak ya. Baik. Baik, kita masuk. Ini mungkin karena di apa ya? Udah mati begini Pak. Ada ini waktu ya.
Ustaz, ada yang bisa coba setting? Dari sininya mungkin Ustaz? Oh, dari konektor ya? Baik. Oh, baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Syekh Asy-Sya'di memberikan sebuah penjelasan yang menarik kepada kita semua terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan jalal dan ikram. Jalal dan ikram. Ya dal jalali wal ikram. Kata Syekh Asy-Sya'di dalam tafsir Syarah Asmaul Husna-nya, dia mengatakan Dzul jalali wal ikram dzul udmah wal kubriya wa dzurrahmah wal judi wal ihsan. Baik. Yang biasa dari sini, Ustaz? Kata Syekh Asy-Sya'di, yang disebut dengan dzul jalali wal ikram adalah dzul udmah wal kubriya wa dzurrahmah wal jud wal ihsan. Apa maksudnya? Ketika Bapak Ibu memahami Allah itu Al-Jalal, Maha Agung, kita tidak akan pernah punya perasaan takut. Kenapa? Karena kekuasaan Allah dan keagungan Allah dipaket dengan kemuliaan Allah Pak, dan kebaikan Allah. Ayat deh. Baik, saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memahami Allah itu Maha Agung, Maha berkuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas, tetapi kita tidak akan pernah merasa ada ketakutan bersama Allah dengan segala kekuasaannya itu. Kenapa? Karena jalal, kekuasaan Allah, keagungan Allah dipaket dengan al-ikram, kemuliaan dan kebaikan. Karena tidak akan satupun makhluknya di muka bumi ini akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ini pernah saya sampaikan. Di kita Pak saat ini banyak orang yang berkuasa, tetapi tidak sekuasa Allah. Cuma betapa banyak yang di bawahnya merasa terzolimi. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, pernah nggak Pak Allah menzolimi hidup kita? Pernah nggak Bapak Ibu terzolimi? Ini kelihatan wajah-wajahnya Pak. Ini wajah-wajah pernah terzolimi. Saya tanya, oleh siapa? Bukan oleh Allah, tetapi oleh selain Allah. Kekuasaan Allah tanpa batas, melintas batas, tapi tidak mungkin ada satupun makhluknya di muka bumi ini yang terzolimi. Kenapa? Karena Allah tidak hanya zalal, tapi ikram. Saat ini Bapak Ibu banyak orang yang punya kekuasaan. Tak seberkuasa Allah, tetapi kenapa banyak yang merasa terzolimi? Karena kekuasaan selain Allah belum tentu memiliki al-ikram. Itu loh. Coba di rumah Bapak Ibu, yang sering terzolimi Bapak atau Ibu? Mumpung tanya istri kenapa? Ya Bapak Ibu, yang akan menzolimi itu orang yang punya jalal Pak, tapi tidak punya ikram gitu. Makanya kata Syekh Asy-Sya'di, semakin kita merasa Allah itu jalal, kita tidak akan merasa khauf. Kenapa? Karena kita nggak mungkin disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin dizolimi oleh Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalau Bapak Ibu merasa terzolimi, bukan dari Allah loh. Makanya jangan pernah merasa kita dizolimi oleh Allah. Kan Bapak Ibu kadang begitu ya, Allah zalim, Allah pilih kasih. Allah sayang nggak sih sama aku? Ya, bahasanya teks ke budak ya. Allah enggak. Ini yang pertama kata Syekh Asy-Sya'di. Tidak hanya melihat Allah itu maha berkuasa, tapi juga lihat Allah itu maha baik Pak, dan maha mulia dalam hidup kita, yang tidak akan pernah menyakitin kita. Yang kedua, Ibu dan Bapak, pelajaran dari para ulama tentang Dzul Jalali wal Ikram ini betul-betul harus menjadi penguat kita ketika berdoa. Makanya kenapa Rasul mengatakan perbanyaklah berdoa dengan menggunakan Yadal Jalali. Karena gini Pak, saya sedang meminta kepada Allah yang maha memiliki segalanya dan maha memberi segalanya. Kira-kira makin optimis tidak?
Ini rahasia kenapa Rasul mengatakan alidhu biyadal jalali wal ikram dalam berdoa. Karena kita berdoa kepada Allah yang maha memiliki segalanya, jalal, dan maha memberi, ikram. Makin optimis. Rahasia dikabulkan sebuah doa adalah optimisme. Sekuat apa keyakinan kita dengan pengabulan, maka semudah itu Allah mengabulkan doa-doa kita. Selemah apa keyakinan kita kepada doa kita, maka selemah itulah Allah mengabul doa-doa kita. Banyak orang-orang yang meminta lisannya, tapi hatinya memang lemah untuk meyakini doa itu. Maka dengan kalimat ya dal jalali wal ikram, aneh Pak, kalau ada orang yang merasa tidak yakin dengan doanya. Kenapa? Karena kita sedang meminta kepada sang pemilik segalanya yang mudah memberi apapun yang kita minta. Ya dal jalali wal ikram. Bapak-bapak misalnya Pak punya kemuliaan, tetapi belum tentu bisa memberi apa yang kita minta. Karena boleh jadi kita punya kemampuan terbatas. Kalau Bapak misalnya Pak punya kekuatan, kemampuan, terus kita minta, pasti ngasih tidak? Belum tentu, karena kita tidak punya kemuliaan. Ataupun Bapak barager Pak, kita minta belum tentu ngasih. Karena tidak punya apa-apa misalnya. Benar gitu Pak ya? Ya kan Pak? Allah itu punya yang mulia gitu. Kita mah kadang punya tapi tidak mulia, belum tentu ngasih. Bawa gitu Pak proposal Pak ya pembangunan masjid ke orang kaya di sini tapi tidak punya kemuliaan. Ini dia kasih apa? Doa itu. Semoga lancar sana gitu. Atau Bapak punya kemuliaan tapi tidak punya jalan, tidak punya kekuatan. Saya ngasih juga sama. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak punya sifat jalal dan ikram, gak mungkin bisa memberikan kebaikan. Karena kebaikan akan tercipta dari sebuah kekuatan jalal dan ikram Pak. Punya kemampuan dan punya kemuliaan. Saya ulang Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati. Makanya luar biasa Pak kalau negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki jalal dan ikram. Dia punya kapasitas, kekuatan, dan punya kemuliaan. Sehebat apa ledakan kebaikan yang akan tercipta di kekuasaannya itu. Insya Allah. Tapi kekuasaan Pak tanpa kemuliaan tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan yang adalah kemadorotan. Pun sebaliknya, orang punya kemuliaan tapi tidak punya kekuatan. Dia pun tidak maksimal memberikan kebaikan. Karena kebaikan hanya tercipta di dua sifat, jalal dan ikram. Dia punya kapasitas, kekuatan, dan dia punya kemuliaan. Bapak-bapak di sini Pak punyanya jalal atau ikram? Atau tidak ada dua-duanya Pak? Yang paling rugi Pak, ikram tidak punya, jalal tidak punya nih Pak. Baik, kelihatan nih wajah-wajah yang punya sifat jalal dan ikram, Masya Allah. Baik, saya akan masuk ke kaidah-kaidah tauhidnya. Kita melihat Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya Al-Khuttabi memberikan sebuah penjelasan kepada kita tentang Dzul Jalali wal Ikram. Siapa Allah Dzul Jalali wal Ikram itu? Man lahu al-izzu wal ghani wal qudrah wal ud. Allah itu yang mempunyai kemuliaan, kekayaan, kekuatan, dan keagungan. Kita lihat satu Bapak Ibu sekalian. Di sini kajian kita sebetulnya untuk menangkap peristiwa yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Kekuasaan Allah Pak, ada yang bersifat jamil, ya, ada yang bersifat jalil. Jamil dan jalil. Jalalah itu jalil ya Pak ya. Kan nama Allah dari Dzul Jalalah itu Al-Jalil. Ini kajian Asmaul Husna. Saya ulang Bapak Ibu. Kekuasaan Allah ada yang bersifat Al-Jamil, ada yang bersifat Al-Jalil. Apa yang bersifat Al-Jamil? Aqrabul qalbi ila tumaninah, Pak. Yang membuat hati kita tenang. Allah yang ngasih rezeki, Pak. Allah yang memaafkan. Allah yang memelihara kita. Bikin hati tenang nggak, Pak? Itu namanya kekuasaan Allah bersifat Al-Jamil. Yang kedua, ada kekuasaan Allah yang bersifat Al-Jalil, Jalalah. Yang membuat hati kita Pak penuh ketakutan.
Allah maha membalas, Allah maha menghisab semua amal kita, Allah maha memberikan azab itu. Itu adalah sifat Allah bersifat jalil. Saya ulang Bapak Ibu karena materi kita dimulai dari sini. Kekuasaan Allah ada yang nenangin hati kita, ada kekuasaan Allah yang bikin kita takut. Allah yang ngasih rezeki, jamil atau jalil? Jamil, Pak. Allah yang maha mengampuni dosa-dosa kita, jamil atau jalil? Allah yang maha membalas semua dosa-dosa kita, jalil, Bapak. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, sekarang ini kita merasakan banyak kekuasaan Allah al-jamil atau al-jalil? Jalil jamil, jika nama tetangga itu Jalil jamil, Jalil Nur Jamil gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin punya nama anak menggabungkan dua kekuasaan ini Pak, Jalil Nur Jamil gitu ya. Baik, Bapak Ibu ini mudah-mudahan menjadi muhasabah kita bersama. Ada kekuasaan Allah yang nenangin hati kita. Tetapi juga ada kekuasaan Allah yang membuat kita takut. Bapak Ibu datang ke Pangandaran, melihat angin sepoi-sepoi, kemudian melihat sunset, ya, kemudian melihat ombak, Pak, gitu ya, riak-riak ombak, dan melihat pantai yang indah. Itu sedang melihat jamil atau jalil? Tiba-tiba Pak lihat ombak yang gede, tsunami begitu ya, naudzubillah tapi ya. Kemudian datang angin apa namanya itu yang, nah itu Pak, itu sedang melihat apa? Kadang, baik. Saat ini Bapak Ibu tolong jawab, kita sedang banyak melihat Allah itu al-jamil atau al-jalil? Di rumah Bapak Ibu banyaknya jamil atau jalil? Baik Bapak Ibu kita lihat di sini. Apa kata ulama Ibu dan Bapak sekalian? Ya. Rubbama madhahiru sifatil jalal liqasratil ma'asi. Kalau Anda melihat banyak kekuasaan Allah yang bersifat jalil, berarti sedang ada banyak kemaksiatan. Kalau kita melihat kekuasaan Allah yang sifatnya jalil bukan jamil, kata ulama likasrotil ma'asi, berarti memang sedang banyak kemaksiatan. Kalau di sebuah negara Ibu dan Bapak, kita diperlihatkan bentuk-bentuk kekuasaan Allah al-jalil, berarti di negara itu sudah terlalu banyak kemaksiatan. Gitu. Negara kita saat ini Pak banyak jamilnya, banyak jalilnya. Itu Pak, likasrotil ma'asi. Bagi orang-orang yang senantiasa taat, Allah perlihatkan kekuasaannya lewat jalur jamil. Tetapi bagi orang-orang penuh kemaksiatan, Allah tunjukkan kekuasaannya lewat jalur jalil itu Bapak Ibu sekalian. Kalau di hidup kita Pak, pasangan kita, rezeki kita, anak-anak kita, ternyata banyak sifat Allah al-jalil itu. Berarti memang kita sedang banyak maksiat. Di komplek kita Pak, mana yang paling banyak? Oh kelihatan Ustaz. Ini ahli surga semua masyaallah ya. Luar biasa. Bang. Salah satu komplek Pak yang kalau saya ngisi adem tuh di sini Pak. Ya Masya Allah ini ahli surga semua. Mudah-mudahan komplek kita ini Amarta ini menjadi safinatun Nuh, bahtera Nabi Nuh yang bisa membawa orang sebanyak-banyak untuk selamat sampai ke surga. Ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati. Maka jangan sampai Allah banyak menampakkan kekuasaannya yang bersifat al-jalil. Karena pasti kita sedang banyak masalah dengannya itu. Ada loh Pak di rumah tangga itu kekuasaan Allah yang nampak itu bukan jamil tapi jalilnya itu. Rasa ya. Bukan sakinah mawaddah warahmah Bapak Ibu. Bukan nikmatnya surga tapi ngerinya. Naudzubillah. Saya ulang kembali Ibu dan Bapak sekalian. Kalau di sebuah tempat terlalu banyak sifat Allah al-jalil likasrotil ma'asi, maka di tempat itu sudah terlalu banyak kemaksiatan. Negara kita Ibu dan Bapak sekalian, setiap hari kita melihat kekuasaan Allah yang sifatnya ini. Alhamdulillah, adanya kezoliman dan lain seterusnya. Banyak-banyak ya, nggak usah saya ceritakan Bapak Ibu ya. Nanti khawatirnya ada yang memvideo dan melaporkan.
Baik. Coba kita lihat di sini. Surga dan neraka. Ketika saya membahas surga dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang surga, Allah sedang menampakkan apanya, Pak? Jamilnya. Tetapi ketika Allah membahas neraka, Allah sedang menampakkan apanya? Tetapi Bapak Ibu, jamil dan jalil diperlukan agar kita makin takut berbuat kemaksiatan dan makin ingin mendekat kepada Allah dan indahnya ketaatan. Orang itu Pak, ada yang dekat kepada Allah ketika disentuh dengan jamil, ada juga yang dekat kepada Allah ketika disentuh dengan, berarti dua-duanya perlu nggak Pak? Perlu nggak? Bapak Ibu merasa perlu dengan dua-duanya, ingin banyak jalilnya, ingin banyak jamilnya. Awas Pak, Ustadz saya ingin banyak jalilnya, wah bahaya itu. Bapak Ibu dua-duanya itu kita perlu. Kenapa? Karena orang itu makin mendekat kepada Allah Pak, itu dengan dua jalur loh. Ketika dirayu dan ketika diancam. Ketika di apa namanya ya jamil itu, ketika dirayu Pak, dan ketika diancam. Orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Makanya ada jala, ada ikram Bapak Ibu. Dzul jalali wal ikram. Baik. Kita lihat di sini Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua, ada banyak bentuk kekuasaan Allah, Pak, yang casingnya itu adalah jalil, tetapi dalamnya jamil. Saya ulang kembali. Ada bentuk kekuasaan Allah yang casingnya jalil, tetapi dalamnya jamil. Yang kedua, ada sifat Allah yang casingnya jamil, tapi dalamnya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, bentuk kekuasaan Allah apa yang casingnya itu jamil, tapi dalamnya menyimpan jalil? Kekuasaan Allah, rizki itu Pak kekuasaan Allah. Betul? Tapi dia Pak casingnya itu jamil. Tapi hati-hati loh dalamnya. Dalamnya kita lihat di sini. Bapak Ibu. Pak, rizki Pak, itu bisa berubah menjadi musibah loh. Setiap musibah itu Bapak Ibu berawal dari rizki yang salah kita menyikapinya. La in syakartum wala in kafartum. Nah itu Pak, setiap anugerah yang kita tidak bisa mensyukurinya akan berubah menjadi musibah. Rizki itu jamil, indah Pak, tapi kalau kita tidak mensyukurinya dia akan berubah menjadi jalil gitu. Dan kata Allah, wala in kafartum, dan ketika dia tidak bisa menyikapi pemberian Allah, ketika dia tidak bisa mensyukuri segala anugerah Allah, inna adabi, maka pemberian itu akan berubah menjadi musibah. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian dengan anugerah yang Allah beri. Makanya begini Bapak Ibu sekalian, ya. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar masa tabi'in, dan beliau menyerujukan umat Islam ketika itu. Beliau mengatakan, kita tidak paham agama kecuali sudah memahami dua hal ini. Yang pertama, sudah memahami bahwa nikmat itu ujian dan ujian itu nikmat. Yang pertama apa? Yang kedua, Bapak punya istri sekarang Pak, itu nikmat bukan? Berarti belum paham agama itu Pak. Sekarang kita punya rumah, punya mobil, nikmat bukan? Berarti jelas kita belum paham agama. Karena kata beliau, orang belum paham agama sehingga dia memahami nikmat itu ujian dan ujian itu nikmat. Jadi ketika kita punya putra, Pak, punya istri, punya harta, nikmat bukan? Bukan, itu ujian, Pak. Berarti kita belum paham agama. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, orang yang paham agama ketika dia mendapatkan tadi harta, Pak, mendapatkan pasangan, mendapatkan anak-anak, dia akan melihat itu bukan nikmat, itu adalah ujian. Betul? Belum tentu jadi nikmat Bapak Ibu sekalian.
Karena kata Ibnu Qayyim, nikmat, karena begini, ujian itu bisa berubah jadi nikmat, bisa berubah jadi musibah. Kapan ujian jadi nikmat? Ketika semakin mendekatkan kepada Allah. Kapan berubah jadi musibah? Ketika semakin menjauhkan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi rizki, jadi istri itu Pak belum tentu nikmat loh, bisa jadi musibah. Ketika makin membuat kita jauh dari Allah. Pakat nggak Bapak Ibu yang pertama ini? Ya. Makanya Ustadz Abdi mah banyak nikmat, gaduh ini Pak. Berarti dia nggak paham agama itu. Orang yang paham agama apapun yang dia miliki dia bilang apa? Ujian. Ujian Pak tidak selalu konotasinya negatif loh. Sesuatu yang indah pun itu adalah harta ujian bukan Pak? Ujian. Jangan pede langsung bilang nikmat itu Pak. Karena belum tentu jadi nikmat. Bisa saja dengan harta itu menjauhkan kita dari Allah. Maka kata Ibnu Qayyim itulah sebenarnya musibah. Bapak-bapak gara-gara ngurus banyak harta sampai lupa dan tidak punya waktu dengan sang pemberi harta. Musibah atau nikmat? Pak, kenapa tidak bisa ke masjid? Habis sibuk gitu. Nah itu kadil loh Pak, itu hati-hati. Karena ketika Allah mencoba melupakan kita, istidros itu Pak ya, Allah buka dunia kita agar kita tidak punya waktu mengurus akhirat kita. Itu namanya istirahat Pak, istidros. Makanya Ustaz gaduh ini, gaduh ini, oh ini ujian semua dari Allah. Tetapi mudah-mudahan ujian itu menjadi nikmat. Saya bilang ke Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan kebaikan dan keburukan? Ternyata versi ulama beda loh Pak. Kebaikan itu segala hal yang mendekatkan kita kepada Allah, dan keburukan itu adalah apapun yang menjauhkan kita dari. Nah itu definisinya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Makanya apapun yang Allah kasih, kalau kita tidak bisa mensyukurinya akan berubah menjadi musibah. Bisa nggak Pak pasangan kita jadi musibah? Bisa nggak anak-anak jadi musibah? Kenapa? Ketika kita tidak bisa mensyukurinya. Ini yang pertama. Harta kita bisa jadi musibah Ibu dan Bapak kalau kita tidak bisa mensyukuri. Ini yang pertama. Casingnya jamil, tetapi dalamnya jalil. Baik. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati. Casingnya jalil, tetapi dalamnya jamil. Apa diantaranya Pak? Ya musibah. Saat ini kita sedang di Allah berikan musibah. Musibah ini, corona ini Pak salah satunya. Dia casingnya jalil, tapi dalamnya jamil loh. Dalam Bapak Ibu ya. Hari susah Dedi ngebahas jalil, menawan maksudnya gitu. Khawatir Bapak Ibu ada yang belum paham gitu ya. Jamil, jalil. Ini kajian penting akidah kita. Ternyata musibah yang Allah berikan, ulama sepakat. Itu casingnya jalil tapi di dalamnya ada contoh Bapak Ibu sekalian. Saya tertarik dengan kalimat. Ustadz betul gak musibah itu adalah casingnya jalil tapi dalamnya jamil? Apa kata Syekh Rotib? Fa anta sababu wujudika fid dunya al-ibtila. Tuh Pak. Satu-satunya alasan kita ada di dunia ini untuk diuji. Li'annal jannata laha samanun, karena surga itu punya harga. Antadfa'a fid dunya samanul jannah antorikil ibtila. Dan tidak bisa dibayar harga surga itu kecuali dengan ujian. Seulang Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya alasan kita hidup di dunia itu untuk diuji, karena surga itu punya harga, yang harga ini tak mungkin bisa kita bayar kecuali dengan ujian. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diuji oleh Allah, kira-kira kita punya harga nggak untuk dapat jadi ahli surga? Bapak Ibu?
Ulama ini mengatakan, Pak, justru ujian yang Allah berikan kepada kita, terutama yang tidak mengenakan kehidupan kita, Pak, itu adalah harga untuk bisa membayar indahnya surga. Makanya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu merasa, Ustadz Alhamdulillah saya mah tidak dapat ujian dari Allah, jangan-jangan memang kita tidak punya harga loh untuk bisa mendapatkan surga. Karena harga yang kita punyai untuk bisa mendapatkan surga itu bernama ujian dan musibah di dalamnya itu, Pak. Baik, pelan-pelan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kan selama ini kita sering membahas ujian itu sunnatullah. Kita pun sering membahas tanda cinta Allah itu adalah ujian. Saya lebih dalam dari itu. Ini kalimat. Memang kita tercipta, Pak, untuk diuji. Kenapa? Karena ada harga untuk bisa mendapatkan surga. Dan harga untuk mendapatkan surga itu bernama ujian. Dulu ya. Baik. Benar nggak bahwa ujian itu, Pak, harga yang layak kita untuk mendapatkan surga? Kita lihat Syekh Al-Aini mengatakan apa? Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan lain-lain, Allah sedang mengajari kita satu ibadah yang ibadah ini bisa menjadi harga untuk bisa mendapatkan surga, yaitu ibadah sabar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ibadah sabar ini bisa menjadi harga kita untuk mendapatkan surga, karena dari sabar ini melahirkan 3 kebaikan atau 3 harga yang layak kita mendapatkan surga. 1, takfirul khotoya. 2, ziyadatul hasanah. 3, dukhul jannah. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, itu harga yang layak untuk mendapatkan surga yang tidak kita dapatkan kecuali dari ibadah bernama kesabaran. Nah, Bapak, saya ulang kembali ya dari sini. Alasan kita diciptakan untuk diuji. Kenapa? Karena ujian itu adalah harga yang pantas untuk mendapatkan surga. Kenapa, Pak? Karena dari ujian Allah sedang mengajari kita satu ibadah, yang ibadah ini bisa melahirkan 3 harga yang bisa membeli surga bahasa. 1 apa? Takfirus sayyiat, dosa kita dikuras. 2, ziyadatul hasanah, pahala itu menderas. 3, dukhulil jannah, Allah mudahkan kita untuk menjadi ahli surga. Jadi kalau kita tidak diuji dengan musibah dan lain sebagainya, mana mungkin kita bisa belajar ibadah sabar ini? Makanya apa kata ulama? Allah memberikan musibah untuk mengajari kita mudahnya sebuah ibadah. Ibadah apa? Kesabaran. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak tercipta kecuali untuk ibadah. Dan ada ibadah yang tak mungkin bisa kita lakukan kecuali ketika Allah kasih uji. Ibadah apa Pak diantaranya? Sabar. Masuk Bapak Ibu ya. Jadi sabar, jadi ujian ini musibah yang Allah sedang berikan dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu, cara Allah memudahkan ibadah kita. Yang ibadah ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak memberikan ujian atau musibah di kehidupan kita. Ustaz, alhamdulillah Habibah tergaduh musibah. Nah, ini berarti Bapak Ibu, Allah sedang tidak mengajar dia untuk mudah ibadah. Artinya Allah sedang tidak memberi dia satu harga yang tepat untuk mendapatkan surga. Baik, ini cara membangun sikap positif ya Pak ya. Makanya kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, orang tidak paham agama kecuali memahami nikmat itu ujian dan ujian itu nikmat. Setuju? Ya, baik. Ini Pak, ujian itu nikmat. Ternyata dari musibah ini Allah sedang menyiapkan untuk kita banyak kenikmatan. Dan tidak sekedar kenikmatan, tetapi kenikmatan untuk bisa menjadi ahli surga. Allah mengatakan misalnya Bapak Ibu sekalian, Ustadz, betul nggak dari kesabaran itu Allah sedang memberikan pahala? Allah katakan sendiri di Az-Zumar ayat 10. Innama yuwafa, lanjutkan ayatnya Pak. Innama yuwafa, inna a'tainakal. Nah itu mah lancar Pak. Sama-sama inna itu.
Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Satu-satunya ibadah yang kita tidak mungkin punya wadah untuk bisa menampung, Pak, seberapa besar pahala dari ibadah ini kecuali ibadah kesabaran. Makanya kata Syekh Dr. Amr Khalid, orang yang sedang dikasih musibah kemudian dia bersabar, Pak, orang yang sedang sibuk nandean karena begitu deras pahala yang sedang Allah berikan. Tahu nande, Pak? Itu apa ya? Nambung, Pak. Kenapa? Karena pahalanya tidak ada ukuran itu. Satu-satunya ibadah loh, Pak, yang pahala nggak ada ukuran itu sabar. Dia sedang sibuk menande. Dia sedang sibuk menampung, Pak, karena terlalu deras itu pahala yang Allah beri. Makanya ketika kita sedang PPKM, Pak, di rumah itu kita bukan sedang diam loh, tapi sedang sibuk nandean. Karena pahalanya terus menderas dan tidak ada hitungan. Yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Bapak Ibu, sholat ampunan dosa, Pak. Baca Al-Quran 10 kebaikan, sedekah 700 kali lipat. Betul kan? Semua ibadah itu ada batasan pahala. Tetapi sabar itu bighairi hisab. Tidak ada batasan pahalanya. So, kira-kira pantas gak orang ini dapat surga, Pak? Masya Allah itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala yang tiada berbatas. Pak, sabar itu ada batasnya, tapi pahalanya tiada berbatas. Itu yang benar. Yang salah adalah orang yang mengatakan sabar itu tiada berbatas. Kan banyak orang yang mengatakan miliki kesabaran yang tiada ada batas. Benar atau salah, Pak, kalimat ini? Yang benar itu bukan sabar tiada berbatas, tapi pahala kesabaran tiada berbatas. Sabar mah ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Sabar itu, Pak, seperti samudra yang ada batas tebingnya, yang ada garis pantainya itu. Karena Rasul mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga haud. Itu batasnya. Betul nggak? Apa kata Allah, Pak? Basuhlah tangan ketika wudhu sampai mirpak, sampai sikut. Setelah sikut dibasuh nggak, Pak? Nggak usah, ada itu sudah ada batas. Enggak, Bapak Ibu. Kan Allah bilang sampai itu akhir batas. Bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga haud, kata Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita sabar itu ada batasnya. Kapan? Pertemuan indah dengan baginda mulia nanti di telaga haud. Sekarang udah sampai telaga belum, Pak? Belum. Sekarang baru Tegalega itu. Belum sampai telaga. Makanya jangan pernah berhenti kesabaran kita karena kita belum sampai ke batas. Kalau Bapak Ibu sekarang, Pak, berhenti kesabarannya, bukan telah sampai ke batasnya, tetapi iman kita tidak cukup untuk menguatkan kesabaran kita. Masalahnya iman, Ibu dan Bapak. Ustadz, saya punya masalah yang saya sudah tidak kuat lagi bertahan. Aduh, bahasa begitu, Pak. Bukan berarti masalahnya berat, Pak. Imannya nggak cukup itu. Ya, iman itu seperti bensin, Bapak Ibu, yang terus menggerakkan kita untuk melangkah. Ustadz, saya punya masalah yang rasanya memang saya sulit untuk bisa mengatasi. I'm done. Bahasa Inggris itu, Pak. Saya sudah selesai, Ustadz. I'm done. Bukan dia sudah sampai ke batas kesabaran, tetapi imannya, Pak, yang tidak kuat untuk menguatkan kesabarannya. Karena batas kesabaran itu adalah telaga nanti. Tetapi ini pun janji Rasulullah. Siapa yang terus kuat dalam kesabaran, dia sedang merencanakan sebuah indahnya pertemuan dengan baginda mulia terindah nanti di telaga. Rasul sedang menanti kita, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ingin bertemu Rasulullah, terus tapaki rute yang bernama kesabaran. Pasti di ujung sana kita menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati. Sabar itu ada batasnya, tapi pahalanya tiada berbatas. Dahsyat luar biasa apa kesabaran ini. Yang kedua, takbirus sayyiat, takbirul khotoya. Dosa kita dikuras habis. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin yang bersabar dengan musibah dan lain-lain,
Allah sedang bersihkan khotoya, dosa-dosanya, kama takhuttu sajarah waraqaha. Sebagaimana pepohonan menggugurkan bersih dedaunan. Saya bertanya sama Bapak Ibu, dosa apa yang akan terhapus lewat kesabaran? Dosa apa, Pak? Belum Jumatan, Pak? Nggak apa-apa dijawab saja. Ya kan Jumatan masih lama, Pak. Ya, Ustaz? Ternyata Bapak Ibu semua ulama sepakat Ahlussunnah. Dosa apa yang terkuras lewat kesabaran, Pak? Itu kulul khotoya. Semua dosa yang pernah kita lakukan. Otomatis tanpa kita minta maaf kepada Allah, kalau kita sabar sudah Allah, layak gak untuk menjadi tiket masuk surga? Pahala sabaran itu luar biasa, Pak. Makanya musibah itu casingnya memang jalil, tapi dalamnya jamil. Ada tiket kita untuk mendapatkan surga. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Apa kata para ulama kita? Al-marid as-sobir. Orang yang sakit ketika dia sabar, insyafahullah fa asbaha tahiran. Ketika dia sembuh sudah bersih dari dosa. In wafahullah, dan jika Allah mewafatkannya karena sakit itu, ghufirallahu, Allah sudah ampuni semua dosanya. Faman ghufirallahu radhiyallahu an. Kalau Allah sudah mengampuni dosanya, Allah meridhoinya. Dan ketika Allah sudah meridhoinya, Allah mudahkan dia untuk ke Makanya saya sampaikan kemarin pada sebuah kajian. Kalau kita dalam menapakuri ini, Pak, kita akan iri dengan orang yang sakit. Kenapa iri? Diamnya dia, Pak. Dia sedang menampung besarnya pahala dan sedang dikuras semua dosa itu. Kita yang sehat kemudian diam. Jadi pahala tidak? Belum tentu itu, Pak. Jadi ampunan tidak? Belum tentu loh. Bahkan kata Rasulullah, Bapak Ibu, orang yang dihisapnya akan lama adalah as-sihah al-fari. Orang yang sehat kemudian tidak produktif. Itu Pak nanti hisapnya lama sekali. Sehat tidak produktif. Kalau Bapak Ibu sakit tidak produktif, Pak, tetapi pahala kita menderas. Ampunan dikuras. Kita sehat tidak produktif, Pak. Nanti sedang merencanakan hisabannya lama di akhirat. Makanya mending sehat, mending sakit. Itu juga, Pak, bukan. Bukan, Pak. Saya ulang, Bapak Ibu. Kalau kita menafakuri ini, Pak, akan iri dengan orang yang sakit itu. Betapa indah dia di mata Allah. Setiap detiknya dosa dia dihabiskan oleh Allah. Setiap detiknya dideraskan pahalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasul, orang yang akan dihisapnya lama adalah orang yang sehat kemudian dia tidak produktif dalam beramal. Lamun di rumah itu, Pak. Kadang nyawa batu terus, Pak. Itu, Pak, dia akan dihisapnya lama oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tidak ada yang aku ciptakan itu sia-sia. Tidak ada, Bapak Ibu. Setiap hari yang berlalu, Pak, setiap detiknya, itu semuanya Bapak Ibu hutang yang akan dibayar oleh kita nanti di akhirat. Hati-hatilah Bapak Ibu sekalian dengan waktu yang tidak produktif. Kenapa? Bapak Ibu ngahulang begini, Pak. Beberapa menit. Kira-kira menit itu akan dihisab gak nanti? Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang cuma-cuma. Semua itu ada harganya untuk kita bayar nanti. Makanya kenapa agama disebut dinun? Karena dekat dengan dainun, hutang. Agama itu hutang. Apa yang kita lakukan adalah hutang yang akan dibayar nanti di akhirat. Apa arti dinun? Agama. Apa arti dainun? Saya ulang, Pak. Dinun, agama. Makanya Bapak Ibu sering mengatakan dinul agama Islam. Makanya kalau ada yang punya nama dini, Pak, itu artinya agamaku. Deni itu, Pak, bagus itu sebetulnya. Itu agamaku. Ya. Dainun, hutang. Kenapa agama itu dekat dengan hutang? Karena apapun yang kita lakukan, semuanya hutang. Dia akan dibayar nanti di akhirat. Jangan sampai, Pak, bayarannya adalah keburukan gara-gara kita ketika berhutangnya tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu, kita ngalamun, Pak, 10 menit. Diam aja gitu, Pak. Kira-kira ada hisabnya?
Apa yang Bapak Ibu miliki Pak di rumah itu ada hisabnya enggak? Sepeda Bapak Ibu di koleksi itu ada hisabnya enggak Pak? Ada semuanya. Makanya Pak, jadikan semuanya kebaikan. Kalau nggak goes itu kilu dipakai itu Pak tuh. Kan jadikan kebaikan. Ibu-ibu nih punya tas di rumah banyak Pak, tas merek Herman dan lain-lain itu. Jadikan kebaikan karena ada hisabnya. Kalau bisa ngaji itu bawa 5 tuh begini. Ada hisabnya Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata Hasan Al-Basri Pak? Hasan Al-Basri itu orang yang juhud. Semua hartanya dia buat kebaikan. Tapi dia bilang apa? Dia tidak punya apa-apa, tapi dia bilang, saya khawatir nanti hisabnya bagaimana itu di akhirat. Yang tidak punya apa-apa khawatir hisabnya. Kita yang punya segalanya tenang. Makanya ibu dan bapak sekalian, siapa ciri ahli surga itu? Kata Imam Al-Ghazali, ciri ahli surga itu satu. Antat ruku ar-rogbah wal afwal alladhi la yanfa'u ila darul akhirah. Ciri ahli surga itu yang meninggalkan keinginan dan perbuatan yang tidak memberikan manfaat buat akhirat. Jadi dia itu Pak tidak ada kesibukan yang tidak memberikan manfaat buat akhirat. Itu ciri ahli surga. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, masih banyak gak kesibukan kita yang tidak memberi nilai kebaikan bagi akhirat? Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Ada hisabnya. Ada hisabnya. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan sesuatu itu abasan. Cuma gratis, tidak ada yang gratis. Kalau Bapak Ibu sering bilang tidak ada yang gratis, itu Al-Quran. Itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Pak, usia ini gratis gitu? Nanti akan kita bayar loh. Memang kesehatan gratis gitu Pak? Nanti dibayar loh di akhirat itu. Jangan sampai kita meninggalkan banyak hutang Pak, yang akan dibayar dengan keburukan. Ustadz, bagaimana cara kita membayar dengan kebaikan? Maka sibukkan dengan segala anugerah Allah itu dengan kebaikan. Ustadz, saya kan di kantor, bagaimana ibadahnya? Pak, kantor itu surga, Pak. Tempat kita mengumpulkan pundi-pundi pahala loh. Ketika Allah mengatakan di Az-Zuhruf itu, watil kal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga Allah wariskan kepada orang yang bekerja tuh. Surga Allah wariskan kepada orang yang bekerja. Karena di kantor pun itu ibadah, tapi jangan dijadikan satu-satunya ibadah, awas. Pak, kenapa tidak ngaji? Kan Bapak sedang ibadah, kerja. Aduh itu, enakan bisa nih. Pak, kenapa tidak baca Al-Quran? Kan Bapak juga lagi ibadah, lagi di kantor gitu. Ya, kerja itu ibadah, tapi jangan dijadikan satu-satunya ibadah. Kan banyak yang begitu Pak, tidak bisa ngaji, tidak bisa Al-Quran, tidak bisa ke masjid gara-gara merasa ibadah di kantor. Ini Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Orang yang sakit semuanya jadi ampunan dosa. Walaupun dia tidak produktif. Tapi orang yang sehat kemudian dia tidak produktif, Pak, semuanya jadi hisaban berat di akhirat. Jadi Bapak Ibu mendingan sakit tidak produktif atau sehat tidak produktif? Nah itu Pak jawabannya Pak. Nomor 3. Sehat produktif. Tapi produktifnya Ustadz untuk sesuatu yang bermanfaat nanti karena kita terlalu banyak Bapak dan Ibu sekalian, kesibukan kita itu ternyata kalau kita evaluasi tidak berdampak kebaikan akhirat. Maka tinggalkan semua itu. Kenapa? Karena semuanya itu tidak ada yang gratis. Pasti nanti jadi hutang yang akan kita bayar. Setuju Bapak Ibu ya? Ustadz ari ngagoes itu ibadah bukan? Itu ibadah sunnah Rasul Pak. Jaga kesehatan itu. Allah. Biar nanti saya diajak ngagoes Pak. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kenapa? Karena memang kita sedang menjaga kesehatan. Terbiasa ini kalian. Mungkin tenang, ada fatwanya Pak ya. Bapak Ibu, dan ibadah itu adalah pengabdian total kita kepada Allah. Harus memberikan yang terbaik. Maka belilah sepeda yang bernilai ibadah. Jadi nggak bahasa sepeda Bapak Ibu sekalian. Coba Ibu dan Bapak, ini tidak jamil tapi sifatnya jalil tapi sifatnya jamil loh dalam. Masya Allah. Bahkan yang terakhir wadukhulil jannah.
Makanya apa kata ulama? As-sabru kanjun min kunujil khair. Sabar itu satu ibadah yang bisa menampung semua kebutuhan kita untuk menjadi ahli surga. Saya ulang, Pak. Sabar itu kanzun min kunujil khair. Satu ibadah yang bisa menghimpun segala kebutuhan kita untuk menjadi ahli surga. Makanya kalau begini Pak, iri nggak kepada orang yang sakit? Tapi jangan minta sakit, awas. Tetap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, ini Ibu dan Bapak terkait penjelasan Imam Al-Khattabi tentang Dzul Jalali wal Ikram yang pertama. Baik, sebagai epilog Ibu dan Bapak sekalian, ada renungan-renungan yang indah yang para ulama sampaikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, kata Syekh Imam Al-Ghazali, Allah yang memiliki Jalal dan Ikram ini adalah walladzi, Bapak Ibu sekalian, yajilul mu'minina wa yu'damuhum wa yakrumuhum. Allah yang memberikan kemuliaan kepada orang-orang beriman. Jadi ada kemuliaan umum, ada kemuliaan khusus. Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita lihat di Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa persamaan penguasa dengan orang beriman? Apa persamaannya, Pak? Apa persamaan orang yang berkuasa dengan orang beriman? Mereka sama-sama punya keagungan. Ya Pak ya? Punya keagungan. Kekuasaan itu Pak punya keagungan. Makanya kita agak ta'zim kepada orang-orang punya kekuasaan. Betul kan? Dan orang beriman pun punya keagungan. Punya kemuliaan. Pertanyaan saya, apa bedanya penguasa dengan orang beriman? Kata Imam Asy-Syafi'i, Pak, kekuasaan, kemuliaan yang berbatas. Sementara orang beriman memiliki kemuliaan yang tiada berbatas. Ini yang pertama. Kan batasan kekuasaan paling 5 tahun ya Pak ya, walaupun sedang dicoba untuk 3 periode gitu ya. Ini jadi ngebahas apa Pak? Baik. Kita fokus ke kajian kita Bapak Ibu sekalian. Kekuasaan itu terbatas. Kemuliaan, jalur kekuasaan adalah kemuliaan yang terbatas. Tetapi kemuliaan lewat jalur keimanan adalah kemuliaan yang tidak berbatas. Maka kalau Bapak Ibu ingin mulia Pak, unlimited, lewat jalur keimanan, bukan kekuasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kekuasaan Pak, kemuliaannya bisa berubah menjadi kehinaan. Tetapi kemuliaan lewat keimanan adalah kemuliaan yang tidak bisa terhinakan. Saya ulang Ibu dan Bapak sekalian. Kemuliaan lewat kekuasaan bisa berubah menjadi kehinaan. Tapi kemuliaan lewat keimanan adalah kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Lihat Pak, orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun dihinakan oleh makhluk Allah, tetap mulia di hati orang-orang beriman. Hamka, Ibnu Taimiyah, betul? Ahmad bin Hambal, bahkan ulama-ulama kita, Hamka dan lain-lain, dihinakan, tetap mulia itu. Kenapa? Karena kemuliaan lewat keimanan adalah kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Masya Allah Bapak Ibu. Tetapi kemuliaan lewat kekuasaan terbatas dan bisa berubah menjadi kehinaan. Apalagi kemuliaan itu dia rebut dengan cara ketidakbaikan. Pasti menghinakan itu. Ya. Udah Set, jangan meluapkan ini ya, udah. Kita tahan dulu. Tahan dulu Pak. Tahan ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ingin merebut kemuliaan lewat keimanan atau kekuasaan? Dua-duanya Pak rebut itu. Dua-duanya itu Pak. Tak Bapak Ibu, kebaikan apa yang meledak Pak
Dia orang-orang yang punya kekuasaan, yang kuat keimanannya coba. Kebayang nggak Bapak Ibu? Dia menggabungkan dua kemuliaan. Kemuliaan jalur kekuasaan dan keimanan. Seberapa hebat ledakan kebaikan yang akan terjadi bagi orang-orang yang punya memiliki dua ini coba. Bapak Ibu sekalian, Mas. Tetapi kalaupun kita tidak bisa merebut kemuliaan lewat kekuasaan, karena jangan jadi presiden Pak ya, jadi RTG hese ya Pak. Maka rebutlah lewat jalur keimanan. Satu, unlimited. Kemuliaannya tiada berbatas dan tidak ada yang bisa menghinakan. Sampai meninggal pun Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kuat dengan keimanan akan senantiasa mulia dikenang. Insya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mulia dikenang ketika kita sudah tiada, Pak, rebutlah lewat jalur keimanan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Orang-orang yang beriman itu Pak, kemuliaannya nggak bisa dihinakan, walaupun banyak yang menghinakan. Dicoba dihinakan oleh kekuasaan pun tetap mulia. Imam Ibnu Taimiyah itu Bapak Ibu cerita bagaimana ketika dia disiksa dalam penjara itu kan. Ahmad bin Hambal sampai ada yang cacat di fisiknya itu. Bahkan Hamka Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang itu para ulama kita. Dicoba dihinakan tetap mulia Ibu dan Bapak sekalian. Keimanan ini tidak ada yang bisa menghinakan. Tetapi kalau lewat jalur kekuasaan, apalagi merebutnya lewat ketidakbaikan, dia sedang merencanakan kejatuhan dan kehinaan. Amin gitu Pak. Nah, itu. Bisa mendukung ya Pak. Baik, ini Bapak Ibu yang pertama ya. Kenapa? Innallaha ma'al mu'minin. Apa yang disebut dengan ma'iyah? Allah bersama orang mukmin Pak. Apa yang disebut dengan bersama itu? Para ulama mengatakan tuh 4 Pak. 1. Al-hibdu, dijaga. Allah bersama orang beriman. Apa yang disebut dengan bersama itu? Ma'iyah itu 1, al-hibdu, dijaga oleh Allah orang beriman itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, an-nasr, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga at-taufik, Bapak Ibu, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, ditolong, kemudian dimudahkan segala kebaikan-kebaikannya. Dan yang keempat azyadah, diberkahkan dan diberlimpahkan pas segala kebaikan-kebaikan hartanya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan Allah bersama. Makanya kalau Bapak Ibu ingin dijaga oleh Allah, Pak, ingin ditolong oleh Allah, ingin dimudahkan segala masalah-masalah oleh Allah, ingin ditambahkan keberlimpahan-keberlimpahannya oleh Allah, rebutlah lewat jalur keimanan. Kenapa? Karena kebersamaan Allah hanya dengan keimanan. Ustadz, abdi tidak bisa jadi penguasa. Bapak tetap bisa mulia lewat jalur keimanan. Kenapa? Karena kita punya Allah Al-Jalal wal Ikram yang akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, Pak, ada nggak istri yang tidak taat sama suami? Salah siapa? Oke. Tahu, Pak. Karena saya mau objektif ya, jangan selalu menyalahkan orang lain, Pak. Ustadz, istri saya mah tidak taat sama saya. Padahal saya itu Tuhan kedua. Loh, yang disebut Tuhan tuh, Pak. Sama Jedwe Tara itu. Ketika istri kita, Pak, tidak taat kepada kita, jangan dulu salahkan istri kita. Boleh jadi kita tidak punya kemuliaan lewat berantakan iman kita itu. Lihat kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu sekalian. Ini kata Ibnu Abbas. Kalau anak kita, istri kita, dan orang-orang tidak memuliakan kita, belum tentu salah mereka. Boleh jadi kita tidak punya alasan untuk dimuliakan. Karena kita punya masalah keimanan ini. Ketaatan berantakan, iman pun gak karuan, akhlak pun, layak gak dimuliakan. Istrinya saja tidak memuliakan itu. Ustadz Abites menjadi suami yang hampa. Asa tidak berarti jadi suami teh. Kenapa gitu? Saya tidak dihargai oleh istri saya. Belum tentu salah istri. Jangan-jangan kita tidak punya alasan untuk dimuliakan pasangan kita loh. Karena kita tidak punya kemuliaan sama sekali akibat masalah soal keimanan. Ketika anak-anak kita tidak menghargai kita, tidak nurut, jangan salahkan anak-anak. Boleh jadi mereka tidak punya alasan memuliakan kita. Karena lihat bapaknya menikah-kia teing gitu Pak.
Bapak saya mah kieu. Naudzubillah Pak ya. Tetapi kalau kita Pak mulia lewat keimanan, jangankan istri kita, jangankan anak-anak kita, semua hati akan memuliakan kita itu. Kata Ibnu Abbas, wa mahabbatan fi qulubil khalq. Kalau kita hebat dengan keimanan ini, maka segala hati Allah akan giring untuk memuliakan kita itu. Saya ulang kembali ibu dan bapak sekalian. Ketika iman kita berantakan, jangankan orang lain, pasangan kita pun tidak bisa memuliakan kita. Ibu, ketika suami misalnya betul-betul tidak menghargai, jangan dulu salahkan suami. Mungkin penyebabnya adalah ibu yang tidak punya kelayakan untuk dimuliakan. Akibat iman kita berantakan. Pokoknya orang yang imannya tidak bagus, Pak, siap-siap untuk tidak dimuliakan itu. Makanya kalau ingin mendapatkan pemuliaan, jangan repot untuk Pak ya, untuk sibuk mengurus hati yang lain. Satu saja, cukupkan wajah Anda kepada Allah, maka Allah cukupkan semua wajah kepada Anda itu. Itu kata ulama. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan simpati Pak dari banyak hati, jangan capek. Wah, kita tebar kemana-mana. Dah, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan jatuhkan simpati di hati-hati yang lain kepada kita. Setuju Bapak Dani? Lagi. Yang kedua, tetapi kalau kita punya keimanan, jangankan anak-anak kita, jangankan istri kita, semua orang akan memuliakan kita ya. Masya Allah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada nggak amal soleh yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, yang tak bisa ditampakkan? Nggak ada Pak. Semua kebaikan kita ini tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Karena kalau kita berbuat kebaikan, orang yang tidak melihat kebaikan kita saja, Pak, Allah taklukkan hatinya untuk memuliakan kita loh. Contoh misalnya saya ketemu Ustadz Ujang. Saya tidak tahu perbuatan beliau apa, tapi saya memuliakan beliau. Kenapa? Karena Allah Pak betul-betul menggiring hati orang untuk memuliakan orang beriman itu. Walaupun orang beriman ini tidak tahu apa yang kita lakukan dari kebaikan itu. Ya enggak? Masya Allah Bapak Ibu. Yang kedua juga tidak ada dosa yang sembunyi, tidak ada. Ketika kita berbuat dosa, Allah lemparkan ketidaksukaan hati kepada kita. Lihat ya kata Ibnu Abbas, wa baqtatan fi qulubil khalq. Allah lemparkan rasa tidak suka banyak hati kepada kita. Bapak Ibu, berbuat dosa tidak ada yang tahu, Pak, tapi semua orang tahu loh. Saya ulang ya. Kita berbuat dosa tidak ada yang tahu. Tapi semua orang akan tahu. Lewat apa? Lewat hati yang tidak menyukai kita. Nah, hanya tiba-tiba tiga ngewa ke orang ini, Pak. Jangan salah dia loh, boleh jalan salah kita. Karena Allah akan melemparkan satu rasa risih di hati orang yang berdosa. Yang kedua, rasa tidak suka di hati lain kepada kita yang sedang berdosa. Makanya ada perasaan begini Bapak Ibu. Ayo kita ke masjid, kajian di Amarta. Ah malu cuma saroleh sih itu. Berarti dia sudah tahu dirinya itu. Ada rasa risih Pak bersama orang soleh. Kenapa? Ada dosa yang dia lakukan. Dia nggak bisa memungkiri hati itu. Ayo kita pengajian ke Al-Fat. Ah malu di sana mah ahli surga semua. Bapak ahli naon atuh? Gitu Pak. Itu nggak bisa dipungkiri loh Pak. Adanya perasaan risih bersama orang-orang soleh. Akibat apa coba? Dosa ibu dan nggak bisa kita akan itu perasaan ini. Yang kedua, ada perasaan tidak suka hati orang lain kepada kita. Itu pasti karena kita pernah berbuat dosa. Makanya tidak ada dosa yang sembunyi, itu tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Semua hati akan tahu. Oh kalau begitu saya lebih sembunyi lagi. Bukan begitu maksudnya. Tinggalkan dosa itu. Karena tidak ada dosa yang semua hati akan tahu itu. Dan tidak ada amal soleh yang sembunyi. Semua hati akan tahu. Dengan begitu banyak orang yang mencintai kita akibat ketaatan kita kepada Allah yang kita sembunyikan itu. Contoh Pak, ini wajah-wajah yang saya jatuh cinta kepada bapak-bapak ini. Ya kenapa? Karena bapak punya rahasia amal soleh yang saya tidak tahu, tapi hati saya tahu itu. Ya, Masya Allah, tiba-tiba saya terasa ke si bapak iya.
Itu jangan-jangan bukan salah dia, tapi salah bapak ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapak, satu, tidak ada dosa yang sembunyi. Semua hati akan tahu. Yang kedua, tidak ada ketaatan yang sembunyi-sembunyi. Semua hati akan tahu. Lewat cinta dan benci kepada kita itu. Dan itu sebuah sunatullah. Allah lemparkan perasaan cinta hati banyak orang hati kepada kita gara-gara ketaatan kita. Dan Allah lemparkan perasaan benci kepada kita gara-gara kemaksiatan kita. Maka Bapak dan Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang hebat dalam keimanan. Agar kita memang pantas dimuliakan. Karena Allah hanya memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang indah dalam keimanan. Tapi kalau kita tidak mengindahkan keimanan kita, maka banyak peluang kita untuk dihinakan. Inginkah kita menjadi orang-orang yang hina, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya. Oleh karena itu, jaga kehinaan itu lewat indahnya keimanan. Karena orang yang beriman memiliki kemuliaan yang tidak bisa dihinakan oleh seapapun hebatnya makhluk Allah di muka bumi ini. Sampai meninggal pun dia dikenang tetap orang-orang yang mulia. Dan mudah-mudahan saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Hebatan iman Bapak dan Ibu di sini, Masya Allah. Baik, karena aura di sini itu Pak, aura ahli surga semua ya. Luar biasa. Mudah-mudahan terus istiqomah dalam kebaikan di dunia, agar Allah terus bersamakan dalam kebahagiaan nanti di akhirat. Rumus Pak, bersama dalam kebahagiaan di akhirat itu rumusnya adalah bersama dalam ketaatan di dunia. Ini hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang bersama dalam ketaatan di dunia, mereka pun akan bersama dalam kebahagiaan nanti di akhirat. Mudah-mudahan itu adalah di antara Bapak dan Ibu. Baik. Ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi tentang Dzul Jalali wal Ikram yang dibahas di surah Ar-Rahman, karena memang terulang cuma 2. Di surat Ar-Rahman di pertengahan dan di ujung ayat. Allah tutup dengan kalimat yang sangat indah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Baik, Allahu a'lam bishawab. Silakan Ibu dan Bapak, ada yang mau disampaikan terkait materi ini, sederhana saja. Dan mohon maaf, sudah mau jam 6:30 ya, tidak terasa. Walaupun sebetulnya kalau kajian pagi tidak boleh lebih dari 1 jam, Mbak ya, untuk menjaga banyak kehangatan. Kehangatan bubur ayam dan lain-lain ya, Mbak ya. Baik, disampaikan, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak Haji. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Rasul tuh Pak pernah bilang tentang kesabaran cuma 2 kata. Tetapi menjelaskan semua kandungan tentang makna kesabaran. Apa kata Rasul tentang sabar Bapak Ibu sekalian? Cuma 2 kata loh Pak. As-sabru dia, kata Rasul. Sabar itu cahaya. Ya kan? Cuma 2 kata, tetapi menjelaskan makna sabar secara keseluruhan. Memang bahasa Rasulullah itu Pak, izad, singkat tetapi mengandung makna yang luas dan tiada berbatas itu. Al-Quran ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari ilmu balaghah Pak, mabadinya, ma'aninya, Bapak Ibu akan terkesan dengan Al-Quran sebagaimana terkesannya orang-orang Quraisy Pak ketika mendengarkan Al-Quran. Ini bukan ciptaan manusia. Saking apanya? Saking indahnya itu. Kenapa? Karena orang-orang Arab paham dengan keindahan bahasa Al-Quran. Karena mereka sudah mempunyai dasar ilmu balagi, ilmu ma'ani, ilmu badi itu Pak. Ini saya kalau di pesantren dipelajari ini. Bapak Ibu sekarang terkesan apa dengan bahasa Al-Quran? Mungkin kita terkesan dengan iramanya saja Pak ya. Tapi belum banyak di antara kita yang terkesan Pak dengan kata-katanya, dengan linguistiknya itu. Kenapa? Ini butuh ilmu. Makanya kenapa banyak orang-orang Pak yang memahami bahasa Al-Quran kemudian dapat hidayah. Karena mereka makin yakin Al-Quran bukan ciptaan. Saking indahnya dan nggak bisa diikuti dan nggak bisa di copy paste itu. Hari kita baca ya biasa wae Pak.
Baca Al-Baqarah biasa wae gitu ya. Karena kita belum punya perangkatnya itu. Makanya kalau kita belajar ilmu ini, Masya Allah Bapak Ibu, setiap Al-Quran yang kita baca akan seperti Umar bin Khattab. Gak bisa membendung air mata itu. Akan seperti Abu Bakar Siddiq, terus mengalirkan air mata ketika baca Al-Quran. Dan kita mah, baca iya lewat. Lewat. Umar bin Khattab pernah terjatuh dan tersungkur gara-gara satu ayat. Na'adzabi rabbika lawaqi'in. Dan Umar merasakan efek satu ayat, 1 bulan rasanya. 1 bulan Umar tidak keluar rumah. Sampai para sahabat menanyakan, anna Umar marid. Umar itu sedang sakit. Sebulan jarang keluar rumah sebelum kematiannya. Dan ternyata sebulan sakit, Pak. Sebulan di rumah bukan sakit, tetapi merasakan efek 1 ayat. Bapak Ibu pernah nggak terefek 1 ayat pas sampai kita tidak move on gitu? Sedih, wae, ayah, apa pernah? Ngefek. Umar dibacakan 1 ayat, Pak, efeknya sebulan. Bapak-bapak diberikan banyak ngefek. Masya Allah. Karena memang kita belum punya perangkatnya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar ilmu ini ya. Saya juga belajarnya agak lama ketika di pesantren, ketika kuliah itu ya, tentang ilmu balaghah. Ilmu keindahan bahasa Arab ya. Dan Al-Quran itu tingkat paling tinggi, Pak, dari keindahan diksi bahasa Arab paling tinggi. Tetapi walaupun paling tinggi, Al-Quran itu menggunakan bahasa yang mudah dihafal, kata Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan bahasa yang mudah dihafal. Kenapa Bapak Ibu tidak hafal? 1, teu ngapalkeun. Karena kalau kita menghafal, pasti hafal. 1, bahasanya mudah. Yang kedua, Allah akan membantu, Pak, untuk memudahkan kita menghafal kalau kita sungguh-sungguh ingin menghafal. Lalu kenapa banyak di antara kita yang tidak hafal? 1, teu ngapalkeun. Itu masalahnya. Kalau kita sungguh-sungguh menghafal, Allah akan mudahkan itu. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Allah bikin redaksi Al-Quran adalah bahasa yang mudah dihafal. Dan saat ini, Pak, ribuan orang itu sudah menghafal Al-Quran seluruh dunia. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari mereka itu. Ustaz Abi teu hafal-hafal, 1, Pak, teu ngapalkeun. Yang kedua, ngapalkeun ngan teu serius. Ustaz kan kalau sudah tua mah kanaksi alalma, seperti melukis di atas air. Banyak pohon makanya mau ngapalkeun. Nah, itu penyakitnya ya. Baik, Pak. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi ya, tentang berkeluh kesah dan lain seterusnya. Rasul mengatakan sabar itu cahaya. Apa Rasul bilang sabar itu cahaya? Li'annal ibtila dulumat. Karena musibah itu adalah kegelapan. Musibah itu, Pak, bisa menggelapkan orang. Salah satu bentuk kegelapan orang adalah berkeluh kesah itu. Itu bentuk kegelapan. Tetapi itu masih ringan, Pak. Karena ada orang yang sampai bunuh diri. Ada orang sampai salah langkah tadi. Dia terjerumus kepada kekafiran gara-gara kefakiran yang dia tidak kawal dengan kesabaran. Kalau kesah adalah bentuk kegelapan yang ringan. Betul kan? Orang itu, Pak, kalau punya masalah itu gelap. Nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus mana, nggak tahu harus melangkah. Makanya Bapak Ibu temukan cahaya di tengah kegelapan. Bagaimana caranya, Pak? Bersabar melewatinya. Sabar itu menangkap cahaya di tengah kegelapan. Itu sabar. Kalau Bapak Ibu bersabar, ketika kita sedang mendapatkan musibah, selalu menemukan cahaya, Pak, untuk melangkah di tengah kegelapan itu. Lihat orang-orang yang nggak sabar, selalu salah langkah ketika menghadapi ujian. Betul, Pak ya? Salah satu kesalahan mereka adalah berkeluh kesah. Ini bentuk kegelapan. Itu masih ringan, Pak. Ada orang yang, ya Allah, saya sudah selesai dengan semua ini. Segera pulangkan aku kepadamu. Allah bahasanya begitu. Itu bentuk ketidaksabaran. Karena dia sedang poiken, bahasa Sundanya itu. Orang yang kena musibah poiken. Tanya apa ya, kata Ali bin Abi Thalib, hadal faqru ayyakuna kufra. Musibah itu bisa membawa kita kepada kekafiran. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa pekat dan gelap, dia tidak tahu harus ngapain. Maka kata Rasul,
As-sabru dia. Sabar itu seni menemukan cahaya di tengah kegelapan. Lalu ada cahaya Bapak Ibu yang akan menerangi apa yang harus kita lakukan di tengah kegelapan. Keren Bapak Ibu ya kalau Rasul sudah mengatakan as-sabru dia. Makanya Pak, orang-orang yang tidak memiliki kesabaran yang baik itu biasanya dia poiken. Makanya bentuknya salah satunya berkeluh kesah. Jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita menguatkan kesabaran? Allah sudah sampaikan di Al-Quran, wasta'in bisabri, kuatkan ketaatan kita. Allah akan kuatkan kesabaran kita. Karena kita nggak mungkin menemukan kesabaran yang kuat di ibadah yang tidak kuat. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Kenapa Allah gandengkan sabar dan sholat? Karena sholat itu ketaatan. Karena sholat itu kan Pak simbol dari segala ketaatan, akan menguatkan kesabaran. Orang yang ingin diperbaiki kesabarannya, perbaiki ketaatannya ya. Karena nggak mungkin kita menemukan kesabaran yang baik di orang-orang yang tidak memiliki ibadah yang baik. Nggak mungkin. Kayak saat ini Bapak dan Ibu, kita sedang diuji kesabaran kita. Bagaimana cara menguatkannya Pak? Perbaiki ibadah kita ya. Tilawah kita, di masjidnya kita, berjamaahnya kita, wajibnya, sunnahnya kita perbaiki. Allah akan perbaiki kesabaran kita. Kenapa? Boleh jadi ujian-ujian saat ini Pak betul-betul menguji kesabaran kita yang kuat. Betul-betul menguji banget. Dan ujian ini akan menguji seberapa baikkah ibadah. Itu. Coba lihat orang-orang ibadahnya nggak bagus. Selalu menemukan bentuk-bentuk ketidaksabaran ketika mendapatkan ujian. Salah satunya apa? Keluh. Oh, Pak, yang sholatnya berantakan, ketika dapat musibah lihat pertahanan dirinya pasti berantakan itu, ya pasti berantakan. Sampai saya mengatakan begitu Pak Haji ya, ya Allah apa salahku hingga Engkau berikan aku ujian seberat ini? Kata Allah har cina gitu. Gitu ya Pak ya. Baik, kuatkan, perbaiki ketaatan kita agar Allah perbaiki kesabaran kita. Tidak ada musibah yang tak mungkin bisa kita hadapi dengan baik kalau kita punya kesabaran yang baik. Seberat-beratnya musibah kita bisa kita lalui kalau kita punya kesabaran yang baik. Seringan-ringannya musibah kita nggak bisa kita lalui dengan baik kalau kita tidak punya kesabaran yang baik. Itu rumusnya. Perbaiki ibadah kita, Allah perbaiki kesabaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Cekap ya karena sudah 6:30. 6:30 Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Baik, ini kajian sebetulnya ringan, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi Pak Haji ya. Motivasi buat kita semua untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah ngasih tahu kepada kita ada jalur yang memudahkan kita untuk dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluk Allah lewat jalur memperindah dan hebatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak adalah orang-orang yang senantiasa terus mengindahkan keimanan kita agar Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.